Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Intan Nurina Putri dengan NIM 22010402002. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Luciana Dewi dengan NIM akhir 016 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jember. Perkenalkan, nama saya Lita Nur Azila dengan NIM 2202104020033. Angkatan 1970. Dilansir dari Pusat Dokumentasi Sastra Habiansin, istilah ini diperkenalkan pertama kali oleh Dami Entoda dalam kertas kerjanya, yaitu Peta Perpuisian Indonesia 1970-an, dan sketsa yang diajukan dalam diskusi sastra memperingati ulang tahun kelima Majalah Tifa Sastra Universitas Indonesia pada 25 Mei 1977. Lahirnya tahun 70-an disebabkan adanya perubahan sikap, berpikir, dan bertindak dalam penciptaan pemahaman estetik dalam penciptaan karya sastra bercorak baru dalam bidang puisi, prosa, dan drama. Perubahan ini mulai terlihat setelah gagalnya kudeta G30 SPKI. Dalam periode 70-an, pengarang berusaha melakukan eksperimen untuk mencoba batas-batas berupa kemungkinan bentuk baik prosa, puisi, dan drama. Tahun 70-an memperlihatkan pembaharuan di berbagai bidang antara lain wawasan estetika, cara pandang, sikap hidup, dan orientasi budaya. Sastrawan tidak mengabaikan sesuatu yang tradisional, bahkan berusaha menjadikan sebagai titik tolak untuk menciptakan karya sastra yang modern. Pengarang dan karya-karya sastranya. Sastrawan tahun 1970-an atau angkatan 70-an berdasarkan karya-karya yang dihasilkan dapat menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok angkatan 66 yang makin matang pada tahun 1970-an. Yang pertama ada Abdul Hadi WM dengan karyanya Laut Belum Pasang, kumpulan sajak 1971. Yang kedua ada Cermin, kumpulan sajak 1975. Yang kedua ada Sapardi Djoko Damono. Yang pertama karyanya ada Dukamu Abadi, kumpulan sajak 1969. Ada Mata Pisau, kumpulan sajak 1974. Yang ketiga ada Gunawan Muhammad dengan karyanya yaitu Lautan Bernyanyi, drama 1967. Yang kedua ada Bila Malam Bertambah Dalam, novel 1971. Yang keempat ada Umar Kagam dengan karyanya yaitu Toto dan Tony, cerita anak-anak 1975. Yang kedua ada Seni Tradisi Masyarakat, kumpulan esai 1981. Yang kelima ada Leon Agusta dengan karyanya yaitu Catatan Putih, kumpulan sajak 1975. Ada Hukla, kumpulan sajak 1979. Yang terakhir adalah Gerson dengan karyanya Hari-Hari Pertama, yaitu novel 1968, dan Sang Guru, novel 1971. Yang kedua, sastrawan yang karya-karyanya baru muncul pada tahun 70-an. Yang pertama ada Kori Layuan Rampan dengan karyanya yaitu Matahan Pinsan dan Ubun-Ubun, kumpulan sajak 1974. Ada Upacara yaitu novel 1978. Ada Kekasih yaitu kumpulan cerpen 1981. Yang kedua ada MH Ainun Najib dengan judul karyanya yaitu M Frustasi, kumpulan sajak 1976. Ada juga Nyanyian Gelandangan, kumpulan sajak 1981. Yang ketiga ada Hamid Jabar dengan karyanya yaitu Paco-Paco, kumpulan sajak 1974. Ada Dua Warna, kumpulan sajak bersama Upita Agustina 1975. Yang keempat ada Tuti Hirarti dengan karyanya yaitu Sajak-Sajak 33, kumpulan sajak 1973.
Yang kelima ada Putu Arya Tirtawirya dengan karyanya Pasir Putih Pasir Laut, kumpulan cerpen 1973. Kemudian ada Nama Saya Ari, novel 1976, ada juga Malam Pengantin, kumpulan cerpen 1974, ada juga Panbalang Tama, cerita anak-anak 1972. Yang keenam ada Linus Suryadi dengan karyanya Langit Kelabu, kumpulan sajak 1976, ada Perang Troya, cerita anak-anak 1977, dan yang terakhir ada Arswendo Atmowiloto dengan karyanya Penantang Tuhan, yaitu drama 1972, ada juga Bayang-Bayang Bauri, drama 1972, dan ada juga Surat dengan Sampul Putih, kumpulan cerpen 1978. Yang ketiga, sastrawan dengan karya-karya yang cenderung melakukan bentuk-bentuk eksperimentasi. Yang pertama yakni Arifin C. Nur dengan karyanya Sumur Tanpa Dasar 9 Drama pada tahun 1971. Yang kedua, Putu Wijaya dengan karyanya Bila Malam Bertambah Malam. Yang ketiga, Kunto Wijoyo dengan karyanya Isyarat yakni kumpulan sajak pada tahun 1976. Yang keempat, Budi Dharma dengan karyanya Orang-Orang Baong Minton. Yang kelima adalah Ibrahim Sattah dengan karyanya Ibrahim, yaitu kumpulan sajak pada tahun 1980. Yang keenam adalah Adri Darmajiwoko dengan karyanya Boneka Mainan, yakni kumpulan sajak pada tahun 1985. Yang ketujuh, Darmanto Jatman dengan karyanya Bangsal 9, yakni kumpulan sajak pada tahun 1975. Dan yang terakhir adalah Yudhistira Ardi Nugroho dengan karyanya Penjarakan Aku Dalam Hatimu, yakni kumpulan cerpen pada tahun 1979. Selanjutnya adalah ciri-ciri karya sastra angkatan 70-an. Yang pertama adalah sastrawan lebih berani bereksperimen dalam karyanya. Yang kedua adalah banyaknya improvisasi terhadap karya sastra yang tidak ada pada angkatan sebelumnya. Yang ketiga, beberapa sastrawan angkatan ini menganut aliran surrealis. Yang nomor 4 adalah menggunakan bahasa daerah sebagai bentuk ungkapan ekspresi. Dan yang terakhir adalah menggunakan bahasa konotasi yang kuat agar tidak terjerumus dalam politik Orde Baru. Tahun 70-an adalah tahun di mana masa-masa penuh konflik berhasil dilewati. Perubahan tersebut juga dirasakan oleh para sastrawan yang tidak lagi menemui batasan dalam berekspresi. Semakin melimpahnya karya sastra yang dilahirkan, seolah menjadi penanda adanya pembaruan dalam dunia kesusastraan Indonesia. Hal ini jugalah yang memotivasi sosok Dami Nandutoda untuk mengenalkan istilah Angkatan 70 yang tertulis dalam bukunya, yakni Peta Perpuisian Indonesia 1970-an dan Sketsa, yang kemudian diajukan dalam diskusi pada tanggal 25 Mei tahun 1977 sebagai bentuk peringatan ulang tahun kelima Majalah Tifa Sastra Universitas Indonesia. Selain itu, dalam perjalanannya, sastra angkatan 70 juga menemui berbagai peristiwa penting lain. Majalah Sastra edisi Agustus 1968 adalah majalah yang membuat sosok Hans Bagoye Yasin duduk di kursi pengadilan di Jakarta. Hal ini dikarenakan termuatnya cerpen kontroversial berjudul Langit Makin Mendung karya Ki Panji Kusmin. Cerpen Langit Makin Mendung ini merupakan bagian pertama dari sebuah cerita panjang. Dikisahkan bahwa Nabi Muhammad turun dari surga ke bumi, tepatnya di Jakarta, untuk melihat kehidupan manusia. Karya ini kemudian menimbulkan sikap pro dan kontra antara umat Islam dan para sastrawan, hingga berdampak dengan dilarang beredarnya majalah sastra oleh Kejaksaan Tinggi Medan. Perlu diketahui bahwa Ki Panji Kusmin merupakan nama samaran, dan karena tim redaksi majalah sastra menolak membuka identitas Ki Panji Kusmin, maka HB Yasin
selaku pemimpin redaksi majalah sastra yang menggantikan Ki Panji Kusmin untuk bertanggung jawab di pengadilan. Selang proses pengadilan yang berlangsung mulai tahun 1969, akhirnya pada tanggal 28 Oktober 1970, HB Yasin dijatuhi hukuman 1 tahun penjara dengan 2 tahun masa percobaan. Kredo puisi merupakan ungkapan persaksian yang mengandung wawasan estetik puisi-puisi karya Sutarji Kalzom Bahri. Kredo puisi ini mula-mula dimuat dalam majalah Horizon nomor 12 tahun 9 dan kemudian dimuat sebagai pengantar kumpulan O. Aliran Rawamangun adalah aliran kritik sastra yang berasal dari sebuah kelompok sarjana sastra Universitas Indonesia yang pada waktu itu berada di Rawamangun. Termasuk di antaranya ada J.U. Nasution, Bun Sri Umarjati, dan Muhammad Saleh Saad. Kritik aliran Rawamangun adalah aliran strukturalisme. Artinya, penelitian karya sastra diusahakan seobjektif mungkin sesuai dengan hakikat sastra dan sistem nilai yang mungkin berubah. Novel-novel Pramudia Anantatur sebenarnya sudah dilarang sejak zaman kolonial Belanda hingga masa pemerintahan Soekarno. Dan larangan itu terus berlanjut hingga memasuki era Orde Baru. Tak hanya itu, Pramudia Anantatur juga harus hidup di balik penjara selama 14 tahun, yakni sejak tahun 1965 hingga 1979 di Pulau Buru. Meski begitu, semangat Pramudia dalam menulis tidak juga padam. Di balik jeruji besi, Pram tetap menuangkan idenya hingga berhasil menamatkan beberapa karya. Di antaranya adalah novel Bumi Manusia dan Anak Semua Bangsa yang terbit pada tahun 1980. Naas, sama seperti karya-karya sebelumnya, dua novel tersebut juga dilarang beredar oleh pemerintah. Larangan ini berawal dari tuduhan bahwa buku tersebut mempropagandakan ajaran-ajaran Marxisme-Leninisme dan komunisme. Mengingat bahwa Pram sempat bergabung dengan Lekra yang berada di bawah naungan Partai Komunis Indonesia, sehingga membuat Pram ikut dicap sebagai komunis. Dalam kekuasaan Orde Baru ini saya tidak punya kebebasan sebagai warga negara. Saya tidak merasa aman, sehingga negara bagi saya sekarang ini adalah sekeliling pagar rumah saya. Itulah negara saya. Kegiatan saya waktu lentera itu menjadi tanggung jawab saya pribadi, baik dalam polemik maupun mendukung dan membantu Soekarno. Semua saya lakukan dengan sadar sebagai tugas nasional saya waktu negara dalam bahaya. Saya itu seorang individualis, tidak mau diperintah dan tidak bisa memerintah. Banyak kala tidak mau kompromi dan terus menentang untuk tetap menjadi diri sendiri. Saya memang memberontak terhadap segala-galanya ini. Sebab itu saya rasai sebagai penindasan terhadap diri saya, terhadap kesadaran saya. Orang mengangkat saya jadi PKI atau menuduh saya jadi PKI, silakan saja. Pram adalah Pram, lain tidak. Saya menghargai tinggi kewarganegaraan saya, karena kewarganegaraan saya tidak saya peroleh dengan gratis, tapi dengan berkelahi sejak orang tua sampai saya.
untuk kemerdekaan saya, untuk kemerdekaan Indonesia.